Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kembali lagi bersama saya Chandra Nurudin dalam program Puasa Ramadan. Seperti biasa, dalam menanti berbuka puasa, marilah kita simak tausiah dari Ustadz kita. Tetap stay tune di YouTube Itjen Kemenak. Mari kita sama-sama menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ali baitihil kiram wa ashabihi dzul qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah dan disayang oleh Rasulullah SAW. Dalam hidup ini kita punya dua pilihan, yaitu pilihan benar dan pilihan salah. Kadang kita terlena, terlupa, sehingga kita kehilangan kontrol, kemudian menjadi salah. Dan kadang-kadang pun kita bisa berbuat sebaliknya, yaitu berbuat menjadi yang baik. Ayah kita, orang tua kita, Nabi Adam alaihissalam di surga sebelum turun ke bumi, dia pernah kepleset. Fa'azallahu wasallam, kepleset. Kepleset itu adalah kehilangan kesadaran sejenak. Kepleset, kehilangan kesadaran sejenak, sehingga lupa, lalai dengan perintah Allah, yaitu agar jangan mendekati tilka sajarah, agar jangan mendekati yang terkenal itu adalah pohon hudi. Maka akibat kepleset menjadi salah itu, ayah kita, orang tua kita, kakek nenek kita, Nabi Adam, dan ibunda kita, nenek kita, yaitu Siti Hawa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hukumannya diturunkan ke bumi, atau keluar dari surga dan diturunkan ke bumi. Begitu juga kita sebagai insan biasa, sebagai manusia, pasti ada lupa, ada hilang, ada salah, dan ada dosa. Tetapi sesungguhnya kita sebagai umat Islam sangat beruntung, karena Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Maha Pemaaf. Innaka afun, sesungguhnya Engkau Allah adalah afun, karim, dan Maha Mulia. Kemudian innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Pengasih. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Penerima taubat dan Maha Pengasih. Dalam keseharian kita kadang ada masa lalu kita, yaitu dari seorang yang nakal, dari seorang yang jahat, yang tidak baik. Kemudian seiring berjalannya waktu ada ujian, akhirnya kesombongan kita runtuh. Kemudian kita menjadi orang yang sendiri, menjadi orang yang pendiam. Dan kita menjadi sadar bahwasannya ternyata semuanya tuh tidak dengan pikiran kita, dengan logika kita, tetapi ada hal yang di luar nalar kita, di luar kekuasaan kita. Seperti misalnya suami istri yang sakinah mawaddah warahmah, tiba-tiba ada kepleset sehingga terjadi perceraian. Kemudian setelah beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya berpikir kembali, merenung, kemudian akhirnya ingin bersatu kembali, karena dulu ada rasa ego. Kemudian apakah kesalahan-kesalahan kita yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti Allah sangat mengampuni. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti seorang yang sedang pergi jauh dari rumahnya, membawa onta yang penuh dengan bekal perjalanan.
membawa onta yang penuh dengan bekal perjalanannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, harta bendanya. Kemudian karena dia kecapean, dia beristirahat di bawah pohon kurma. Beristirahat di bawah pohon kurma, ontanya sudah diikat di pohon kurma agar tidak hilang, agar tidak keluyuran. Tapi apa nyata ketika dia bangun tidur, ternyata ontanya hilang. Dia kebingungan, lari ke sana kemari mencari ontanya yang hilang, mencari kemana ontanya yang sampai kecapean. Ketika capek yang luar biasa, bingung yang luar biasa, takut yang luar biasa di padang pasir, kebingungan karena bekal hidupnya hilang. Akhirnya dia ketiduran lagi. Saking capeknya dia ketiduran, kemudian ketika dia bangun, ternyata onta yang tadi hilang itu ada di sampingnya. Dan dia merasa senang yang sangat luar biasa. Karena dia ibaratnya tidak jadi mati. Karena di gurun pasir itu sungguh sangat luar biasa. Panasnya panas sekali di siang hari, dingin sekali di malam hari. Ekstrim, cuaca sangat ekstrim. Ketika bekalnya ontanya datang kembali, dia merasa bersyukur, merasa gembira. Tetapi ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira dari orang yang kehilangan onta itu di tengah gurun pasir itu dengan perbekalan yang itu dibanding Allah sangat senang sekali dibanding karena apa? Karena hambanya yang berbuat salah bisa kembali kepadanya, bisa bertobat kembali kepadanya. Jadi perbandingan antara seseorang yang hampir mati karena ontanya hilang, kemudian dengan seseorang yang kembali bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, itu lebih tinggi. Jadi Allah lebih tinggi senangnya dibanding seseorang yang hilang bekalnya, yang hilang ontanya, dibanding dengan orang yang bertobat kemudian Allah terima. Jadi ada harapan yang besar bagi kita yang dulu lalai di masa mudanya, yang sudah menjadi orang terkenal lalai sehingga korupsi, yang menjadi orang pintar lalai sehingga menjadi penjahat, berdasi dan lain sebagainya. Maka ketahuilah bahwasannya kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lampau. Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedekah kita, zakat kita, infak kita pasti diterima Allah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi menyatakan dalam sebuah diskusi, ana inda zoni abdi, sesungguhnya aku Allah sesuai dengan persangkaan hamba. Jadi ketika kita sebagai orang yang salah, sebagai orang yang pendosa, sebagai orang yang pelupa, maka ketika kita bertobat, apalagi di 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan, itu itqu minan nar, pembebasan daripada api neraka, kita harus yakin dengan sungguh-sungguh sepenuh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala salah hilaf kita. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Mulia, dan Engkau tuhibbul afwa, mencintai orang-orang yang memohon maaf padamu. Kalau Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Mulia itu memaafkan kesalahan hambanya, maka di bulan Ramadan ini jika ada orang-orang yang dulu pernah menyakiti kita, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik itu secara terang-terangan ataupun secara diam-diam kepada kita, dan kita merasa tersakiti, kita merasa terzalimi, maka kita agar meluaskan hati kita ini, menghilangkan beban pikiran kita contoh Allah. Bagaimana contohnya? Allah itu memberi maaf kepada hambanya, memberi ampun kepada hambanya. Maka kita sebagai hambanya pun sebaiknya, seyogyanya kita pun memaafkan kesalahan teman-teman kita, saudara-saudara kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan dengan pengampunan kita, pemaafan kita kepada saudara-saudara kita pun, nanti Allah pun akan memaafkan.
Allah akan mengampunkan segala kesalahan dan hilaf kita, dan Allah pun akan menerima taubat kita. Allah pun akan menerima sedekah, zakat, dan infak kita. Kenapa? Karena sifat Allah itu, sifat Allah yang Maha Pemaaf itu telah kita contoh, telah kita amalkan. Jika saja Allah yang Maha Pemaaf aja memaafkan kesalahan kita, maka kita yang hamba Allah pun sebagai Abdullah, sebagai Allah pun harusnya bisa memaafkan, merelakan kesalahan-kesalahan orang lain. Mudah-mudahan di alam kuburnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang masih hidup, mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan karena dulu pernah menyakiti kita, kemudian kita berdoa, kemudian doa kita dikabulkan, akhirnya menjadi sengsara, menjadi terhina. Sekarang marilah kita lepaskan itu. Kita maafkan, ya Allah, maafkan saya. Kenapa? Karena saya telah mendoakan yang buruk kepada saudara saya, berbuat dari kepada saya, dan Engkau pun mengabulkannya. Sekarang, hari ini, saya rela memaafkan kesalahan. Saya rela menerima segala keburukannya yang telah dilakukan pada saya. Begitu juga mungkin yang dulu suami istri yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian timbul percekcokan. Mari sama-sama saling memaafkan. Mari sama-sama saling berkomunikasi, bersilaturahmi untuk mungkin kalau sudah punya anaknya senang karena orang tuanya yang sudah berpisah, ada komunikasi, ada silaturahmi mungkin di antara kakek neneknya. Anaknya memang punya orang tua yang sudah terpisah, tapi dengan silaturahmi ini, walaupun orang tuanya sudah terpisah, dia masih bisa merasakan kehangatan persaudaraan, silaturahmi mantan ayah dan mantan suami istri yang sudah berpisah itu, sehingga walaupun tidak satu rumah lagi, ayah di mana, mama di mana, tetapi komunikasi yang baik kepada mantan istri, kepada mantan suami, sehingga menghangatkan anak-anak yang tadinya mungkin broken home dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi semangat belajar lagi, menjadi semangat berusaha lagi, karena orang tuanya walaupun sudah tidak bersama, tapi tetap berkomunikasi untuk membantu, mensupport anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan tidak seperti ayah dan ibundanya yang sudah bercerai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di bulan di 10 hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita, memaksimalkan qiyamul lail kita, semata-mata mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.